Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, sebelum lanjut, update market dulu kawan ya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin cari salah satu sentralisasi exchange lokal yang memberikan exposure ya dengan biaya ya marketing, bukan marketing ya sebenarnya biaya withdraw, biaya perdagangan ya, dan beberapa campaign yang ada di dalam platformnya itu sangat banyak. Kalian bisa gunain platform lokal yang bernama Bitem. Nah, Bitem ini memberikan hal yang cukup menarik daripada kompetitornya, yang dimana dia menawarkan untuk biaya withdraw ya itu cukup minim, yaitu cuman Rp2.522 per withdraw ya. Jadi untuk biaya withdrawnya itu hanya 2.522 rupiah, dan minimal untuk withdraw itu cukup di Rp20.000. Kalian udah bisa melakukan penarikan di dalam platformnya Bitem ya. Biaya withdrawnya murah ya, minimumnya rendah. Oke, ini cukup menarik sebenarnya. Dan di sini untuk Bitem sendiri dia ada area komoditi, ada area token stoknya, ada EI, dan ada sektor daripada si meme coin, dan beberapa campaign ya atau campaign yang bisa kalian ikutin, termasuk dari Bitcoin Pizza Day ya, bonus user baru, ada reward center juga, dan di sini dia sedang mengadakan yang namanya market future betanya. Nah, saat ini masih dalam tahap beta ya. Nanti kalau udah masuk ke dalam mainnetnya, nah ini sangat menarik nih untuk platform ini gitu kan. Dan kalau kita melihat dari segi marketnya, teman ya, kita bisa melihat dari segi market di sini banyak lah ya top trending coin, ya koin-koin yang mengalami kenaikan cukup signifikan, dan listing-listing baru. Ini adalah koin-koin yang listing baru. Di sini ada tokenized asset ya, tokenized asetnya, dan ini top trending teman ya. Nah, ini adalah koin-koin kalian bisa mencari di semua pairing ya. Mau pairing rupiah ada, mau pairing USDT juga ada gitu teman-teman ya. Oke, ini cukup lengkap daripada segi platformnya. Nah, kalau kalian ingin ya mendapatkan reward bagi pengguna baru ya, kurang lebih sekitar berapa? Rp50.000 ya, ini dapatkan cashback ya teman-teman ya, Rp50.000 mulai verifikasi aset global dengan IDR mulai dari 10.000, akses mudah ke USD, emas, dan saham global ya. Link ada di kolom deskripsi, bisa kalian gunain teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini ada sedikit informasi ya buat kalian semua para pengguna Pi Network ya. Untuk khususnya Pi Network, apakah harga Pi Network nih masih bisa untuk bangkit? Mungkin menyentuh di range harga $1, $2, $3, dan seterusnya. Di sini kita akan membahas ya dari circulating supply, volume, dan market cap. Nah, market cap naik tapi volume turun, circulating supply semakin bertambah. Minat berkurang, supply bertambah, harga cenderung stagnan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di jangka panjangnya mungkin akan ada perubahan arah yang terstruktur bagi Pi Network. Nah, di sini kalau kita melihat bersama-sama, ini langsung dari Pi Network Core Team-nya. Jadi, Pi saat ini sedang melakukan peningkatan protokol dari 23 ke 24. Nah, deadline itu akan terjadi pada 2 Juni. Dan Pi Mainnet has successful upgrade. Nah, jadi di sini Pi Mainnet telah berhasil meningkatkan ke protokol 23. Semua nodes mainnet diwajibkan untuk menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu deadline yang ditentukan oleh pihak core team, yaitu pada tanggal 2 Juni untuk melakukan peningkatan protokol 24. Nah, dan di sini menariknya kalau kita melihat dari price prediction risk growth outlook-nya. Nah, jadi kalau kita melihat untuk price prediction-nya teman-teman ya, untuk Pi Network sendiri kita untuk itu terjemahkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar kita bisa memahaminya. Oke. Jadi di sini prediksi harga daripada Pi Coin pada Juni, tepatnya di bulan depan, Juni ya. Itu grafik harian untuk Pi Network itu menunjukkan tren mempertahankan momentum bullishnya tetap berada di bawah level resisten di area 0,28 sejak kuartal keempat tahun 2025. Sepanjang kuartal pertama jatuh di area 2006, sebagai besar bergerak pada area 19. Namun kalau kita melihat untuk price prediction-nya teman ya, prediksi harga Pi Network skenario potensi untuk pembalikan tren. Jadi pada tahun 2025 ya kan, ini Pi Network itu pada bulan Januari harganya jatuh di luar kisaran ini ya. Ini tahun 2026 kayaknya, karena dia launching atau listing pada Februari 2025 ya. Ini tepatnya di bulan Januari. Berarti ini tahun 2026 ya. Nah, kalau kita menyorotinya, teman ya, untuk price prediction target daripada si
Pi Network untuk tahun 2026 itu tertingginya akan berada ya potensi rendah lah, sorry, kita ngomongin potensi rendah di area 0,85 dan potensi rata-rata di area 2,25. Di sini kalau kita melihat dari potensi tertingginya, Pi Network akan di area 3,5 US dollar, yang berarti Pi Network itu membuat yang namanya all time high-nya. Pada tahun 2027 sampai tahun 2030, kita bisa melihat untuk price action yang kita tandain dari potensial tertingginya atau harga range tertinggi daripada Pi Network, yaitu berada di area 22 dolar. Ini untuk price action harga tertingginya. Nah, pada tahun 2030 dan untuk harga rata-rata itu di 13 dolar dan potensi harga terendah di area 5 dolar. Nah, tapi kita nggak harus menunggu Pi Network untuk sampai tahun 2030 gitu kan. Kalau semisal tahun 2026, Pi Network itu bisa ke range harga ini ya. Ini udah auto panen raya semua teman-teman ya. Auto panen raya semua. Kenapa? Karena kemungkinan besar nih teman-teman yang masih hold daripada si Pi Network untuk saat ini ya, mungkin ambil posisi di kepala 2 atau saat ini sedang melakukan DCI di bawah di area kepala 14. Ya, semisal nanti dia bisa menyentuh di range harga kepala 0,85 atau berapa tadi ya? Sorry, 0,85 ya, di area 0,85, maka kita akan melihat tuh prospek daripada si Pi Network itu mengalami kenaikan berapa persen kalau kita ambil dari range harga saat ini ya teman ya, sorry. Ukur dulu teman-teman ya. Nah, kita akan ukur dulu untuk pergerakan daripada si Pi Network. Nah, kurang lebih berapa? Nah, kurang lebih 514% dari persentase harga saat ini. Kalau nanti Pi Network mampu menyentuh di area sekitar 0,85 atau 0,86. Berarti itu udah keuntungan yang luar biasa, mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita melihat untuk price action-nya saat ini kan kalau kita melihat dari weekly candle ya. Jadi kita harus melihat dari time frame yang jauh lebih besar. Nah, di sini kalau kita melihat dari weekly candle membentuk pola yang cukup menarik sebenarnya. Pola apa? Saat ini ya, kalau dari weekly candle teman-teman ya, Pi Network itu mampu mempertahankan atau area ini nggak kejebol ya, area ini tidak kejebol, maka Pi Network akan membentuk yang namanya pola double bottom teman-teman ya. Dimana kalau terjadi pembentukan pola double bottom, contohnya ya, contohnya seperti ini ya teman-teman ya, contohnya seperti ini. Kalau nanti terbentuk yang namanya pola double bottom kayak gini teman ya, set. Nah, di sini ini bentuk pola double bottom, top pertama, bottom kedua. Ini bottom pertama, bottom kedua. Biasanya persentase harganya dia akan kuat untuk mengalami kenaikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat nih, ada bottomnya ya, sorry. Ada area bottomnya, bottom pertama, sorry ya teman-teman ya, malah kita mau emot lagi ya. Jadi kita tandain ya untuk sebagai contoh, ini adalah bottom pertama ya teman ya, dan ini akan menjadi bottom keduanya ya, seperti ini teman ya. Jadi bottom pertama, bottom kedua, pola double bottom terbentuk ini ya teman ya. Kalau kita geser ke sini, sorry ya, kita geser ke sini, ini akan menjadi bottom pertama ya. Kita geser lagi teman-teman ya. Ini besar kali ya kan. Ini akan menjadi bottom keduanya. Kalau nanti ini terkonfirmasi terbentuk yang namanya pola double bottom, price action daripada Pi Network ya. Mungkin untuk terdekatnya kalau kita melihat dari weekly candle teman ya, yang ditargetkan adalah di area zona ini ya teman ya. Bentar, kita kasih tanda. Ya, semoga saja nanti bisa terrealisasi, yaitu di range harga kepala 33 ataupun di area kepala 35 teman ya. Oke, itu adalah target yang cukup realistis sebenarnya untuk Pi Network. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasinya kawan. Next kita bahas apa lagi, tinggal tulis di kolom komentar. See you.